Mari kita berdoa saudaraku. Bapa, sebagaimana pujian yang kami naikkan, ubah hati kami Tuhan seperti hati-Mu. Bentuklah hati kami serupa dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadilah penjunan bagi hati kami ya Bapa. Lembutkan hati kami. Dan kami rindukan firman yang kami renungkan pagi hari ini sungguh boleh membentuk kami, melembutkan hati kami. Sehingga hari demi hari kami semakin dibentuk serupa akan Kristus. Tuhan yang tolong setiap kami, setiap anak-anak-Mu di tempat ini maupun juga hamba-Mu yang menyampaikan. Di tengah segala keterbatasan setiap kami, biarlah Roh Kudus yang memimpin. Memampukan kami untuk memahami firman Tuhan dan menghidupi firman ini di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudaraku sekalian. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Daniel Yonatan, seperti yang tadi sudah disebutkan oleh liturgis kita. Dan ini saya dan keluarga saya, ada istri dan kedua anak yang Tuhan telah percayakan bagi kami. Saat ini kami sekeluarga bersama-sama melayani sebagai pekerja Tuhan, seorang penginjil di Gereja Kristen Abdiel Sion, GKA Sion Denpasar. Dan saya juga menyampaikan salam hangat dari keluarga besar GKA Sion untuk saudara sekalian yang ada di tempat ini. Saya juga mengucap syukur dan berterima kasih kepada seluruh jajaran majelis hamba Tuhan di tempat ini yang juga mempercayakan pelayanan firman ini kepada saya pagi hari ini. Dan saya juga mengucapkan minta maaf kepada saudara karena hari ini saya tidak bisa hadir dengan kondisi yang maksimal. Seperti saudara lihat, saya masih dalam kondisi pemulihan karena kaki yang sempat mengalami retak tulang beberapa waktu yang lalu karena kecelakaan. Tapi saya berdoa supaya hal ini tidak mengurangi rasa sukacita kita ketika kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Saudaraku, tema yang diberikan kepada saya pagi ini adalah kesetiaan kepada Kristus menyatukan gereja. Kesetiaan kepada Kristus menyatukan gereja. Tapi saya ingin mengajak kita untuk memikirkan satu kalimat atau satu istilah tentang peperangan rohani. Ketika kita mendengar tentang peperangan rohani, kira-kira apa yang ada di benak kita? Apa itu peperangan rohani? Apakah kita kemudian memikirkan tentang pelayanan-pelayanan pengusiran setan seperti itu? Yang seringkali berkaitan dengan roh-roh jahat dengan berbagai macam manifestasi yang cukup menakutkan dan mengerikan. Dengan teriakan-teriakan histerisnya. Ya, itu adalah peperangan rohani dan kita perlu untuk memperlengkapi diri di dalamnya. Tetapi Alkitab memberikan kita pemahaman yang lebih luas tentang peperangan rohani. Seorang C.S. Lewis, seorang penulis Inggris menuliskan demikian. Ada dua kekeliruan yang setara dan bertentangan mengenai iblis yang bisa menjatuhkan manusia. Yang pertama ialah tidak mempercayai keberadaan mereka. Dan yang lain, mempercayainya, memikirkannya secara berlebihan dan tertarik kepada iblis pada tingkat yang tidak sehat. Iblis sendiri sama-sama menyenangi kedua macam kekeliruan ini. Dia mengeluh-elukan seorang materialis atau seorang penyihir dengan kegembiraan yang sama. Jadi mungkin ketika kita memikirkan peperangan rohani di dalam sebuah taraf kondisi seperti yang tadi soal kerasukan setan dan lain sebagainya yang dimana di Indonesia cukup marak begitu ya dengan film-film yang seperti itu, film-film horor yang sangat digemari. Mungkin itu satu sisi ekstrim di mana kita kemudian melihat iblis itu, setan itu begitu nyata, begitu menakutkan. Tetapi di sisi yang lain mungkin kita juga merasa iblis itu nggak ada juga gitu ya. Semuanya biasa-biasa aja dan kita nggak terlalu aware akhirnya dengan yang namanya godaan-godaan iblis yang seperti itu. Dan Lewis mengingatkan kita bahwasanya kedua ekstrim itu sama-sama disukai oleh iblis. Baik kita yang kemudian meresponi dengan begitu takut akan iblis ataupun kita yang merasa fine-fine aja tanpa adanya godaan di sekitar kita. Dua-duanya merupakan sebuah peperangan rohani yang perlu untuk kita waspadai. Peperangan rohani yang akan kita bicarakan hari ini bukan yang pertama, tapi yang kedua. Hal-hal yang mungkin seringkali nggak kita sadari
Sehingga kita nggak aware, tetapi ketika kita nggak waspada, bisa menjatuhkan dan menghancurkan kita. Mungkin itu bisa berupa sebuah panggilan telepon pagi-pagi. Ya. Ketika kita mendapatkan panggilan telepon dari seorang rekan jemaat kita nggak tahu apa yang akan dia ngomong. Dan kita nggak aware, kita nggak waspada. Dan ketika angkat telepon, kemudian rekan itu berkata, tahu nggak kemarin hari Minggu aku ketemu si A. Kok dia begitu ya responnya ya, kok dia nggak nyapa aku dan lain sebagainya. Berarti kan di dalam sepersekian detik kita diberhadapkan dengan sebuah peperangan rohani. Respon seperti apa yang akan kita katakan kepada rekan itu? Atau saya pernah kemudian di satu waktu beberapa tahun yang lalu kami ada meeting bersama dengan beberapa orang jemaat di rumah seorang rekan. Gitu ya. Dan rekan itu menyediakan sebuah hidangan di akhir meeting itu dan kemudian saya lihat beliau belum ambil sebagai tuan rumah dan saya menanyakan, ayo Pak silakan. Dan seorang tuan rumah itu kemudian mengatakan, oh enggak, nanti saja. Saya kan di sini sebagai seorang tuan rumah, saya mempersilakan tamu-tamu yang lain untuk ambil. Dan dia mengatakan, saya belajar dari Bapak loh. Karena saya lihat Bapak kalau di gereja juga seperti itu. Bapak mempersilakan jemaat duluan yang ambil dan Bapak sendiri ambil belakangan. Sampai dalam taraf itu mungkin aman. Tapi kalimat selanjutnya dia tambahin, nggak seperti si A Pak. Dia itu kalau ada apa-apa dia ambil duluan, dia bungkus duluan untuk anak-anaknya di belakang dan lain sebagainya. Dalam waktu sepersekian detik, saya harus meresponi kalimat itu dengan cara seperti apa? Ketika kita nggak hati-hati, maka kita bisa jatuh, kemudian bisa dilemahkan karenanya. Peperangan rohani mungkin kita nggak sadari, tetapi kemudian bisa menjatuhkan kita setiap saat. Kita akan melihat bagian ini di dalam 1 Korintus pasal yang pertama, ayat 10 sampai dengan yang ke-17, ketika Paulus mengungkapkan soal perselisihan di tengah-tengah jemaat. 1 Korintus 1 ayat 10 sampai dengan yang ke-17 saya akan membacakan bagi kita demikian firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudara, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Ataukah adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Amin. Saudaraku, seberapa di antara kita yang ketika membaca bagian ini berpikir soal peperangan rohani? Mungkin kita dapat dengan langsung mengambil sebuah kesimpulan, ayat ini berbicara tentang perselisihan jemaat, dan itu benar. Tapi seperti yang saya katakan tadi, setiap hal ketika kita tidak waspada bisa menjadi sebuah peperangan rohani yang menjatuhkan kita. Ketika kita membaca surat 1 Korintus, maka kita dapat menemukan dengan sangat mudah ada berbagai banyak persoalan di sana. Ada berbagai banyak permasalahan yang terjadi di jemaat Korintus. Dan ketika Paulus membahas topik soal perselisihan jemaat itu di awal suratnya, dan ketika kita memperhatikan dengan cukup panjang dia membahasnya, maka kita tahu topik ini menjadi sebuah topik yang cukup penting dan urgent bagi Paulus untuk dibahas. Dan itu yang akan kita perhatikan bersama-sama hari ini. Paulus memulai sebuah nasihatnya dengan kalimat demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, ungkapan ini bisa berarti sebuah penekanan. Di dalam ayat-ayat yang lain misalnya 1 Tesalonika 5 ayat 27 atau 2 Tesalonika 3 ayat 12, Paulus memakai kata yang sama ketika menasihatkan sesuatu. Demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, berpeganglah pada ajaran yang sehat. Demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebuah penekanan untuk memberikan penekanan yang kuat kepada apa yang akan dia sampaikan. Tetapi bukan hanya sebuah penekanan saja, kalimat ini juga bisa
menjadi sebuah hal di mana Paulus ingin menyiratkan bahwasanya apa yang akan dia ungkapkan itu didasarkan kepada karya Kristus Yesus. Jadi perhatikan ketika Paulus sebagai seorang yang senior di sana, sebagai seorang gembala yang pernah melayani di Korintus, yang kemudian merintis jemaat Korintus. Ketika dia ingin menasihati jemaat-jemaat itu, dia enggak mengatakan, aku sebagai seorang yang pernah pelayanan di sana, aku yang membangun jemaat itu, kamu dengerin aku. Enggak. Paulus tidak kemudian mendasarkan nasihatnya dengan apa yang telah dia lakukan. Tetapi kemudian mendasarkan nasihat-nasihatnya dengan apa yang Kristus lakukan. Demi nama Kristus Yesus. Dan apa nasihatnya? Paulus mengatakan supaya kamu seia sekata. Supaya kamu seia sekata. Atau dalam teks yang lain bisa dikatakan supaya kamu semua terus menerus mengatakan hal yang sama. Supaya kamu setuju satu dengan yang lainnya. Tenses yang dipakai terus menerus memberikan sebuah penekanan keberlanjutan. Sebuah gaya hidup yang gak cuma satu kali tapi kemudian terus menerus. Menjadi sebuah gaya hidup yang dihidupi hari demi hari. Dan kemudian di sana dikatakan juga jangan ada perpecahan di antara kamu. Sekali lagi ketika kita melihat jemaat Korintus, kita tahu jemaat Korintus jemaat yang cukup besar, jemaat yang cukup ada di kota yang multi etnis, dari berbagai macam budaya, dari berbagai macam latar belakang ada di sana. Sehingga perbedaan-perbedaan itu pasti ada di sana. Tetapi Paulus mengatakan jangan sampai perbedaan-perbedaan itu yang adalah hal yang wajar, itu menjadi sebuah perselisihan yang memecah belah di antara kamu. Mungkin kondisi kita nggak jauh berbeda. Kita yang ada di kota Denpasar, di Kuta, di Bali, kita datang dari berbagai macam latar belakang budaya, kota, keluarga, dan lain sebagainya. Perbedaan itu selalu ada dan pasti akan ada. Dan perbedaan itu suatu hal yang wajar atau bahkan baik di satu sisi. Dan Paulus mengatakan jangan sampai hal yang baik itu, hal yang normal dan wajar itu menjadi sebuah perpecahan, sumber perpecahan di antara kamu. Dan kemudian dikatakan hendaklah kamu berat bersatu dan sehati sepikir. Sudah menarik ketika kita membaca bagian ini, sehati sepikir, dalam bahasa aslinya memakai kata know atau noi, yang berarti sebuah cara berpikir, bukan isi pikiran. Perhatikan bedanya. Paulus tidak mengatakan hendaklah kamu itu memikirkan hal yang sama terus menerus, enggak. Tapi hendaklah kamu memiliki sebuah cara berpikir yang sama. Sebuah kesatuan bukan berarti menyamakan isi pikiran terus menerus. Melainkan menyamakan cara berpikir yang dipengaruhi oleh Injil Kristus. Seperti yang saya sebutkan tadi, di tengah perbedaan-perbedaan yang ada, di tengah perbedaan budaya, latar belakang yang ada, kita mungkin bisa memikirkan banyak hal dengan cara yang berbeda. Kita bahkan mungkin punya isi pikiran berbeda. Seberapa di antara kita yang seringkali berbeda pendapat ketika kita melayani bersama-sama? Kita bisa berbeda pendapat, kita harusnya memiliki sebuah pandangan yang seperti ini, tapi rekan-rekan yang lain kontra dengan itu. Isi pikiran kita bisa berbeda-beda. Bahkan ketika kita melihat hal yang sama, kita bisa memikirkan hal yang berbeda dengan itu. Tapi yang Paulus katakan bukan itu. Bukan isi pikiran kita harus sama, tapi cara berpikir kita yang harus sama di dalam melihat segala sesuatu. Apa artinya itu? Bagaimana cara berpikir yang sama di dalam Kristus Yesus itu? Saudaraku, seorang Timothy Keller dalam bukunya Central Church menuliskan demikian. Injil bukan hanya ABC, melainkan A hingga Z dari kehidupan kekristenan. Injil itu harus menjadi A sampai Z-nya kehidupan kekristenan. Saudara, ketika kita mendengar kata Injil, mungkin kita memikirkan Injil sebagai suatu hal yang kita perlukan di awal iman kita. Waktu kita dulu berdosa, kita nggak kenal Tuhan, kemudian kita sadar akan dosa kita mengalami encounter dengan Kristus, kita paham tentang Injil Kristus Yesus yang menyelamatkan kita, maka kita percaya Injil, lalu kita diselamatkan. Itu menjadi sebuah awal perjalanan kita. Tapi nggak cuma itu, Keller katakan. Bukan hanya Injil itu membuka ruang bagi kita masuk dalam keselamatan, tetapi Injil itulah yang juga kita perlukan day by day. Dari A sampai Z perjalanan kehidupan kita. Tidak pernah ada satu hari pun, satu saat pun di mana kita tidak memerlukan Injil itu. Jadi adalah hal yang salah ketika kita memikirkan kita sudah percaya Injil, kita sudah paham Injil, lalu kita taruh Injil itu di belakang dan kemudian kita berjalan
Dan hanya sesekali saja, mungkin Jumat Agung doang, kita noleh ke Injil, oh ya ingat salib Kristus. Dan kemudian kita jalan ke depan tanpa melihat hal itu lagi. Atau seorang teolog Inggris yang lain mengatakan seperti ini. Kisah Kristen memberikan kita sejumlah lensa. Bukan sebagai sesuatu untuk kita lihat, melainkan untuk kita melihat segala sesuatu melaluinya. Injil atau kisah kekristenan adalah sebuah lensa digambarkan seperti itu. Bukan untuk kita lihat lensanya, tetapi melalui lensa itu kita bisa melihat segala sesuatu. Melalui lensa Injil itu, cara berpikir kita diubahkan. Saya memberikan sebuah diagram untuk membantu kita seperti ini. Katakanlah di dalam perjalanan iman kita datang dari awal di mana kita nggak kenal Tuhan, lalu kemudian kita mengalami perjumpaan dengan salib Kristus. Di sana kemudian kita menyadari bahwasanya kita orang berdosa dan Tuhan itu kudus. Ketika kita menyadari hal itu, maka kita perlu salib Kristus untuk menjembatani kita kepada Allah yang kudus, bukan? Dan seharusnya dalam perjalanan keimanan kita sebagai seorang Kristen, semakin hari kita semakin bertumbuh akan kesadaran terhadap kekudusan Tuhan. Kita semakin menyadari kekudusan Tuhan. Bukan berarti Tuhan semakin kudus, enggak. Tuhan sempurna kekudusannya. Tapi kita semakin sadar akan kekudusan Tuhan. Dan di saat yang sama, kita juga semakin menyadari keberdosaan diri kita. Bukan berarti kita semakin berdosa loh ya. Tapi kita semakin menyadari keberdosaan kita. Kita semakin sadar betapa buruknya kita. Kita semakin sadar sebenarnya sekalipun kita sudah puluhan tahun ikut Kristus, kita tetap gak layak sama Tuhan. Dan semakin kita menyadari dua hal itu, maka kita lihat gapnya semakin besar. Kita adalah orang berdosa dan Tuhan adalah Tuhan yang sempurna dengan kekudusannya, maka gapnya semakin besar. Dan salib Kristus yang mengisi kekosongan itu, yang menjembatani kita akan semakin terlihat besar, indah, dan mulia. Maka kenapa seringkali bagi orang-orang Kristen yang kemudian sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, berita soal salib, berita soal Kristus yang mati bagi kita, menggantikan kita, mungkin terlihat biasa-biasa saja. Karena mungkin kita nggak bertumbuh dalam bagian itu. Ketika kita semakin hari semakin menyadari kekudusan Tuhan dan menjadi keberdosaan kita, maka setiap saat menjadi sebuah perjumpaan yang semakin kita melihat Injil itu semakin indah. Injil itu semakin menawan bagi kita. Dan sekali lagi bayangkan konteks yang sering kali bisa menjatuhkan kita di dalam kesatuan tubuh Kristus. Katakanlah misalnya tentang menghakimi sesama kita. Baik itu secara komunal dalam bentuk gosip ataupun secara pribadi di dalam pikiran kita sendiri. Ketika kita menghakimi sesama kita, ketika kita memberikan penilaian yang tidak adil, tidak benar kepada sesama kita, apa yang terjadi di sana? Yang terjadi adalah kita tanpa sadar, kita mereduksi, kita merendahkan, kita mengkerdilkan kekudusan Tuhan di sana. Artinya begini, ketika kita kemudian memiliki sebuah pikiran yang gak adil, kita menghakimi sesama kita bergosip dengan orang lain tentang sesama kita. Seberapa di antara kita yang langsung kemudian merasa feeling guilty luar biasa gitu? Ataukah kita kemudian ketika kita menggosip, kita menghakimi orang lain, kita juga sedang merasionalisasikan tindakan itu. Kita membenarkan tindakan itu. Nah itu kan biasa, it's not a big deal. Itu enggak seberdosa ketika kita nyolong uang gereja gitu kan ya. Kita itu enggak seberdosa ketika kita kemudian mencuri, berzinah dan lain sebagainya. Lagi pula semua orang juga melakukan hal itu. Terlebih lagi orang itu memang layak untuk diomongin gitu kan ya. Orang itu memang salah, orang itu memang enggak benar dan kita membicarakannya untuk kebaikan tanda kutip gitu kan ya. Tapi itu di belakang. Kita berusaha untuk merasionalisasikan itu, kita berusaha untuk membenarkan diri kita dengan mengatakan it's not a big deal. Sehingga seakan-akan Tuhan gak akan terlalu dirisaukan ketika kita ngomongin teman kita. Padahal ketika kita membaca kitab Taurat, kita menyadari di sana ada sebuah kisah di mana Tuhan pun menegur Harun dan saudaranya ketika mereka berbicara di belakang soal Musa. Gitu ya. Dan di saat yang sama, ketika kita membicarakan sesama kita dengan tidak benar, kita juga sedang mengkerdilkan keberdosaan diri kita. Ketika kita mengatakan, orang itu loh begini, orang itu begitu. Kita merasa diri kita lebih baik dari orang itu bukan?
Setidaknya kita merasa, aku nggak melakukan sebuah kesalahan yang sama seperti dia. Aku nggak melakukan hal yang sama seperti itu. Toh aku masih pelayanan, aku masih rajin, aku masih perpuluhan dan lain sebagainya. Aku masih lebih baik daripada orang itu. Ketika kita kemudian mengatakan demikian, kita sedang mengkerdilkan keberdosaan diri kita. Aku nggak buruk-buruk amat, nggak kayak dia setidaknya. Dan perhatikan, ketika kita mereduksi kekudusan Tuhan dan kita mereduksi keberdosaan diri kita, ruang salib itu semakin sempit. Kenapa? Karena kalau kita nggak begitu berdosa amat dan kita nggak begitu melawan standar kekudusan Tuhan, siapa yang butuh salib? Kita nggak butuh salib setiap hari untuk itu, karena kita nggak terlalu berdosa. Maka salib itu semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Dan bayangkan ketika kita memikirkan yang sebaliknya. Kita meresponi hal itu dengan cara yang sebaliknya. Ketika kita tergoda untuk kemudian menghakimi orang lain, kita tahu yang tadi akan standar kekudusan Tuhan yang tinggi. Kita tahu ketika kita membicarakan orang lain dengan cara nggak benar, Tuhan pun juga nggak suka di sana. Itu pun juga melanggar kekudusan Tuhan. Kita tahu Tuhan nggak hanya ngurusin hal-hal yang besar seperti perzinahan, pembunuhan dan lain sebagainya, tetapi pikiran kita yang nggak benar, tutur kata kita yang nggak benar itu pun juga mendukakan hati Tuhan. Dan di saat yang sama kita sadar, waktu kita mau ngomongin orang, kita sadar kita pun juga orang berdosa. Mungkin kita jatuhnya di area yang berbeda dengan orang itu. Mungkin orang itu jatuh di bagian ini dan kita kuat di bagian itu. Tapi kita jatuhnya di bagian yang lain. Yang artinya kita sama-sama berdosanya. Kita tidak lebih baik daripada orang lain. Apalagi di hadapan kekudusan Tuhan. Standar kita bukan apa yang dilakukan orang lain. Standar kita adalah Tuhan yang sempurna. Maka di hadapan standar Tuhan yang sempurna, maka kita adalah orang yang berdosa, yang tidak layak, yang menjijikkan, yang begitu rupa. Ketika kita bertumbuh di kedua hal ini, semakin sadar akan kekudusan Tuhan, semakin sadar akan keberdosaan diri. Dan kita melihat salib Kristus yang menjembatani itu sekali lagi. Saya yakinkan kita akan dibentuk menjadi seorang yang jauh lebih rendah hati. Dengan kerendahan hati dan dengan syukur akan kasih Tuhan yang menjembatani kita orang berdosa kepada Tuhan, kita akan dimampukan untuk menahan diri kita dari menghakimi orang lain. Siapakah kita yang bisa menghakimi orang lain? Saudaraku, perhatikan bahwasanya cara pandang kita terhadap Injil Tuhan, ketika Injil itu dijadikan sebuah lensa untuk kita melihat segala sesuatu, maka akan menghasilkan hasil yang jauh berbeda. Menghakimi orang lain mungkin hanya satu hal saja, satu contoh saja, dan kita bisa masukkan hal-hal yang lain di situ. Seperti yang tadi, apakah kemudian ada pujian di sana? Bagaimana kita meresponi pujian dari orang lain? Bagaimana kita meresponi kegagalan dari sudut pandang Injil? Dari mana kita kemudian bisa meresponi berbagai hal yang orang-orang bicarakan tentang kita dari sudut pandang Injil? Akan membuahkan hal yang berbeda ketika kita memakai Injil itu sebagai sebuah lensa kita. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Cara berpikir di dalam Injil Kristus memampukan kita bertindak dengan cara yang berbeda. Sehingga outputnya pun, hasilnya pun pasti akan berbeda. Dan gak hanya sampai di situ, Paulus juga kemudian melanjutkan tentang problem yang sedang ada di sana. Perselisihan itu sendiri, dikatakan demikian. Sebab itu, ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Saudaraku, perselisihan di antara jemaat ini terjadi ketika jemaat-jemaat orang-orang itu melibatkan nama pemimpin-pemimpin besar di sana. Ada Paulus, Apolos, Kefas, dan lain sebagainya. Yang bahkan ketika kita mau menelisik lebih lanjut, sebenarnya ini nggak ada kaitannya dengan para pemimpin itu sendiri. Paulus tetap memiliki sebuah pandangan yang positif terhadap Apolos. Mereka tetap temenan baik, istilahnya begitu, nggak ada masalah antara para pemimpin ini. Tapi yang terjadi adalah orang-orang di bawah itu yang kemudian melibatkan dirinya, mengelompok-kelompokkan dirinya dengan memakai nama para pemimpin itu. Dan bahkan ketika kita pun juga melihat di sana ada yang menamakan dirinya golongan Kristus. Gak berarti dia lebih rohani daripada yang lainnya.
Kenyataan bahwasanya golongan Kristus pun juga disebutkan sama, setara, sederajat dengan golongan Apolos, golongan Paulus, golongan Kefas, golongan Kristus. Menyiratkan bahwasanya mereka yang menamakan diri golongan Kristus pun juga adalah orang-orang yang melibatkan diri dalam perselisihan itu juga. Enggak lebih baik daripada orang-orang yang lainnya. Hanya saja mereka memakai sebuah nama yang lebih rohani. Mereka memakai nama Kristus supaya terlihat lebih rohani. Sehingga hati-hati jangan sampai kita berpikir bahwasanya kita lebih rohani hanya karena kita kelihatan tampak luar rohani. Hanya ketika kita kemudian fasih dengan jargon-jargon yang rohani. Itu tidak menjamin kita lebih baik daripada orang lain. Dan apa yang disebutkan di sana ketika Paulus menyebutkan bagian ini, ada orang-orang yang menggolongkan diri, mengelompokkan diri dari golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas dan lain sebagainya. Kata golongan Paulus, ketika dikatakan aku dari golongan Paulus, di dalam bahasa aslinya memakai I am of Paul, gitu ya. I am of Paul, I am of Apollos dan lain sebagainya. Aku adalah pengikut Kristus, aku adalah milik Paulus, aku adalah milik Apolos dan lain sebagainya. Ketika seseorang membayangkan, ketika seseorang kemudian mengidentifikasi dirinya seperti itu. Aku adalah pengikut Paulus, aku pengikut Kefas, aku pengikut Apolos. Apa yang sedang dilakukan di situ? Dia sedang membangun identitas dirinya di dalam hal itu. Dia sedang membangun identitas dirinya, aku ini adalah pengikutnya si A, aku ini miliknya si B. Itu identitas diriku dan itu yang dia banggakan, itu yang kemudian membangun jati dirinya. Jadi perselisihan ini kemudian ketika kita melihat lebih dalam lagi berbicara tentang identitas dirinya. Identitas yang dibangun jemaat-jemaat itu. Siapa diri kita sesungguhnya? Dengan apa kemudian kita membangun jati diri kita? Ketika pertanyaan yang sama ditanyakan kepada kita, siapa kita sesungguhnya? Kira-kira apa jawab kita? Seringkali hal itu dapat dengan mudah kemudian terjadi ketika kita kenalan sama orang yang baru seperti yang saya tadi sempat lakukan begitu ya. Gimana cara kita kemudian memperkenalkan diri kepada orang yang baru? Siapa kamu? Saya Daniel, ya tapi siapa Daniel itu? Seorang penginjil di gereja A, seorang lulusan STT tertentu, seorang kepala rumah tangga dengan 2 orang anak dan lain sebagainya. Siapa saudara? Seorang pemimpin perusahaan tertentu, seorang lulusan universitas ternama, seorang pengeraih penghargaan terbanyak, seorang apa lagi? Seorang majelis, seorang pengurus, seorang mantan penatua, seorang kepala keluarga, apapun itu. Cara bagaimana kita memperkenalkan diri di depan orang, sadar atau enggak, mungkin menjadi sebuah sarana kita untuk membangun identitas diri kita. Dan seorang dosen dan rektor saya dahulu, Pendeta Yakub Trihandoko, sempat memberikan sebuah perenungan yang cukup menohok begitu ya. Bayangkan ketika semua hal yang kita sebutin tadi, pekerjaan kita, keluarga kita, prestasi kita, pelayanan kita, semua diambil oleh Tuhan. Sehingga kita nggak lagi bisa memakai kata, aku Daniel, seorang pelayan Tuhan, itu diambil oleh Tuhan. Aku punya perusahaan itu diambil oleh Tuhan. Dan kita nggak punya apa-apa lagi. Bagaimana kita mendefinisikan diri kita? Siapa kamu? Siapa kamu di titik itu? Ketika semua yang kamu punya diambil oleh Tuhan. Saudaraku, identitas adalah hal yang mendasar untuk membangun diri kita. Identitas adalah suatu hal yang paling penting untuk membangun diri kita dan seringkali itu mempengaruhi cara kita untuk bersikap, cara kita untuk mengambil keputusan dan lain sebagainya. Dan ketika identitas itu diletakkan di dasar yang salah, maka itu bisa menjatuhkan dan menghancurkan kita kapanpun. Ketika hal itu diambil dari kita. Itu kenapa mungkin kita kemudian seringkali atau enggak jarang menemukan orang-orang yang stres karena putus pacar gitu ya. Atau seorang penatua, pengurus gereja atau bahkan seorang
Hamba Tuhan yang sudah emeritus kemudian mengalami post-power syndrome yang kemudian menjadi sebuah masalah di gereja. Atau seorang yang kehilangan pekerjaannya dan kemudian stres, depresi di sana. Ketika kita kehilangan sesuatu yang selama ini kita dasarkan identitas kita di sana, maka itu bisa menghancurkan kita. Paul Tripp dalam bukunya Lead berbicara soal bahaya dalam menempatkan identitas itu di tempat yang salah. Dan dia katakan begini, identitas itu nggak dibangun dalam waktu satu malam. Identitas itu nggak dibangun dalam waktu yang singkat. Identitas itu tanpa sadar mungkin terbentuk hari demi hari dalam jangka waktu yang lama tanpa kita sadari. Mungkin selama ini kita nggak ada orang yang kemudian mengatakan, oh aku menempatkan identitasku di pelayanan. Enggak. Tapi hari demi hari, minggu demi minggu ketika kita semakin mencintai pelayanan itu lebih daripada yang lain. Kita sedang membangun identitas kita di sana. Dan Paul Tripp memberikan beberapa indikasi untuk mengetahui gejala-gejalanya di mana selama ini kita menempatkan identitas kita. Apa yang paling kita takutkan sebenarnya? Apa yang paling kita takutkan? Ketika kita membangun identitas kita di tempat yang salah, di salah satu hal, maka kita akan berusaha sekuat mungkin untuk mempertahankan bagian itu. Dan itu akan membuat kita semakin dikuasai oleh ketakutan dan kecemasan akan hilangnya hal itu. Ketika tadi misalnya ketika kita meletakkan identitas kita di sebuah jabatan tertentu, maka kita akan begitu khawatir ketika ada orang lain yang potensial yang kemungkinan akan menggeser kita di jabatan itu. Ketika kita mendasarkan identitas kita di dalam pekerjaan kita misalnya, maka masa-masa krisis ekonomi seperti yang kemarin pandemi COVID-19 akan begitu merisaukan kita. Akan begitu melumpuhkan kita. Ketika kita mendasarkan identitas kita kepada sebuah kekuatan fisik misalnya, kita seorang yang jago olahraga dan sebagainya, maka mungkin seperti yang saya alami sekarang ketika saya nggak lagi bisa jalan dengan sempurna, itu akan begitu membuat stres. Apa yang paling kita takutkan? Apa yang paling kita takut ketika hal itu hilang dari kita? Dan apa yang paling kita banggakan selama ini? Identitas kita juga dibangun seringkali dari apa yang paling kita banggakan. Entah itu prestasi, jabatan, relasi, ataupun apapun itu. Dan ketika kita kemudian memikirkan hal-hal yang paling kita banggakan. Seperti jemaat-jemaat di Korintus tadi. Aku golongan Paulus, aku golongan Apolos. Mereka bangga banget ketika mereka disebut sebagai golongan Apolos. Golongan Paulus mungkin gereja-gereja sekarang mungkin menyebut diri, aku adalah golongan reform dan lain sebagainya. Aku golongan A, golongan B dan lain sebagainya. Hal yang paling kita banggakan di depan, sangat mungkin adalah apa yang kita taruh identitas kita di sana. Bandingkan dengan Paulus ketika tadi, dengan hati-hati Paulus justru mengatakan, aku mengucap syukur. Aku gak banyak-banyak banget baptis orang di tengah-tengah kamu. Justru Paulus mengatakan, aku bersyukur karena aku gak banyak membaptis orang-orang di antara kamu. Paulus berhati-hati untuk tidak meletakkan identitasnya kepada sebuah kebanggaan, aku yang membangun gereja ini. Aku yang mempertobatkan orang di sana dan sebagainya. Apa yang paling kita banggakan? Dan apa yang paling merisaukan kita, menguras emosi kita selama ini? Ketika kita membangun identitas kita dengan berbagai hal, itu akan membuat kita terombang-ambing secara emosi. Kenapa? Karena dunia kita tidak menentu, bukan? Orang-orang di sekitar kita nggak menentu juga. Semua berubah, kondisinya kita berubah. Ketika kita meletakkan identitas kita di sebuah tempat yang bisa berubah, maka kita nggak pernah pasti dengan apa yang akan terjadi ke depan. Orang yang selama ini mendukung kita, mungkin besok akan mengkritik kita. Dan itu membuat kita marah, itu membuat kita emosi, itu membuat kita jengkel. Kita akan berusaha untuk mempertahankan segala sesuatu yang kita pegang erat selama ini. Dan itu membuat kita begitu capek. Kadang-kadang kita bisa begitu marah, kita bisa begitu sedih, kita bisa begitu kecewa, kita bisa begitu malu. Karena hal ini terusik. Ketika kita merenungkan tiga hal ini, apa yang paling kita takutkan? Apa yang paling kita banggakan? Apa yang paling membuat kita, emosi kita naik turun selama ini? Apakah kita kemudian bisa menemukan
satu hal yang ternyata selama ini kita taruh identitas kita, harga diri kita, nilai diri kita di sana. Dan Keller dalam menjelaskan tulisan Martin Luther, dia menuliskan demikian. Apapun yang kita cari melebihi kita mencari Kristus demi penerimaan, sukacita, signifikansi, pengharapan dan keamanan kita adalah berhala kita. Sesuatu yang kita puja, sesuatu yang kita layani, dan yang kepadanya kita bergantung seumur hidup kita dengan sepenuh hati kita. Perhatikan bahwasanya berhala dapat berupa hal-hal yang baik. Seperti keluarga, prestasi, pekerjaan, karir, percintaan, bakat, bahkan pelayanan mungkin. Satu hal yang baik yang kemudian kita jadikan hal yang paling ultimat. Suatu hal yang baik yang kita jadikan hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Untuk memberikan kita signifikansi dan sukacita yang kita butuhkan. Kemudian hal-hal itu akan menghancurkan kita karena kita harus memiliki hal-hal itu. Sebuah tanda yang pasti dari berhala adalah kecemasan, kemarahan, kekecewaan ketika berhala itu diremehkan. Ketika kita kehilangan sesuatu hal yang baik, itu membuat kita sedih dan itu wajar. Tapi ketika kita kehilangan berhala kita, itu akan membuat kita hancur. Di mana identitas itu kita tempatkan. Kehilangan sesuatu yang selama ini kita punya ada hal yang menyedihkan dan itu wajar. Tapi ketika hal itu membuat kita hancur, maka jangan-jangan selama ini kita menaruh identitas kita di tempat yang salah dan itu berhala kita selama ini. Adakah berhala-berhala hati yang selama ini telah mengikat kita? Adakah kemudian hal-hal yang mengikat kita, yang kepadanya kita letakkan identitas kita. Aku ini seorang ini loh. Dan kalau ini nggak ada, kalau ini hancur, kita nggak tahu siapa diri kita. Saudaraku, Mazmur 112 ayat yang ke-7 menuliskan demikian. Berbahagialah orang yang tidak takut kepada kabar celaka, yang hatinya tetap, his heart is firm, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang hatinya teguh, sekalipun di tengah kabar-kabar yang tidak menyenangkan. Berbahagialah orang yang hatinya tetap teguh dalam kepercayaan kepada Tuhan, sekalipun kondisi dunia berubah. Karena orang itu menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Dan Injil Kristus membantu kita untuk menempatkan identitas kita di tempat yang benar. Di tempat yang tidak berubah, yaitu di dalam salib Kristus. Bukan di tempat yang lainnya. Dunia kita berubah, dunia kita senantiasa bergoncang dan lain sebagainya. Orang yang paling dekat dengan kita bisa diambil dari kita. Orang yang paling mendukung kita bisa kemudian mengkritik kita habis-habisan. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah adalah apa yang ada dalam salib Kristus. Di dalam salib Kristus, kita disadarkan betapa berdosa dan hancurnya kita lebih daripada apa yang berani kita akui. Pun di saat yang sama, kita begitu dikasihi dan diterima lebih daripada apa yang sanggup kita bayangkan. Maka mungkin orang lain bisa menjatuhkan kita. Orang lain bisa mengkritik kita habis-habisan. Orang lain bisa ngomongin kita yang jahat di belakang. Tapi itu gak merisaukan kita. Kenapa? Karena nilai diri kita tidak tergantung pada apa yang orang omongkan tentang kita. Nilai diri kita adalah apa yang Kristus lihat dari kita. Dan Tuhan katakan, I love you. Aku mengasihi engkau. Kristus yang tahu betapa buruknya kita. Kristus yang tahu betapa berdosanya kita. Kristus yang tahu betapa menjijikkannya. Dia adalah pribadi yang sama, yang mengasihi kita lebih daripada apapun. Dan di dalam salib Kristus, identitas kita bukan didasarkan kepada apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita capai. Tetapi apa yang telah Kristus capai bagi kita. Sehingga kita nggak perlu lagi kemudian merisaukan, aku harus mencapai prestasi ini, aku harus kemudian mempertahankan jabatan ini, aku harus mempertahankan pelayanan ini dan sebagainya. Nilai kita bukan pada apa yang kita punya yang pegang erat, tapi pada apa yang Kristus lakukan bagi kita di atas kayu salib. Saudaraku, ketika kita kemudian meletakkan salib Kristus di depan kita, menjadi sebuah lensa untuk kemudian mengubahkan perspektif kita, cara kita menilai segala sesuatu, dan kemudian meletakkan identitas kita di sana, di tempat di mana Kristus mati bagi kita orang berdosa.
maka itu akan mengubahkan cara pikir kita, cara pandang kita, cara kita menilai orang lain, cara kita menilai berbagai perbedaan yang ada, dan lain sebagainya. Di dalam Injil Kristus, kita tidak lagi dikuasai oleh ego diri kita. Injil Kristus memampukan kita untuk kemudian melihat orang lain dengan cara yang lebih benar. Kita nggak merasa lebih tinggi daripada orang lain. Kita nggak merasa diri lebih benar daripada orang lain. Injil Kristus memampukan kita untuk menekan ego kita dan memeluk perbedaan itu. Di dalam Injil Kristus, kita juga tidak lagi dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan untuk mempertahankan hal-hal tertentu. Karena nilai diri kita, identitas kita tidak kita letakkan di sana. Tetapi pada apa yang Kristus lakukan bagi kita. Jadi renungkan bagian ini dan bayangkan kemudian setiap pribadi demi pribadi memakai Injil Kristus ini sebagai sebuah lensa kehidupannya. Maka hal itu tidak hanya mengubahkan kita secara pribadi, tapi juga mengubahkan komunitas kita. Ketika pribadi demi pribadi diubahkan oleh salib Kristus, maka itu akan mengubahkan komunitas yang ada. Akan ada sebuah komunitas yang bukan hanya mempercayai Injil, tapi menghidupi Injil itu di tengah berbagai perbedaannya. Akan ada sebuah komunitas yang kemudian senantiasa melihat segala sesuatu dari sudut pandang Injil Kristus. Bukan dari sudut pandang egoisme pribadi. Dan ketika itu terjadi, apa yang kemudian diungkapkan Paulus di ayat yang ke-17 bagian akhir, salib Kristus tidak menjadi sia-sia. Salib Kristus bukan hanya apa yang terpampang di depan gereja kita, yang sesekali kita lihat. Tapi salib itu selalu ada menjadi sebuah perspektif kehidupan kita. Salib itu tidak menjadi sia-sia, karena salib itu mentransformasi seluruh kehidupan kita. Mentransformasi cara pandang kita, cara pikir kita, cara kita meresponi konflik, cara kita kemudian melihat perbedaan, cara kita kemudian melihat segala sesuatunya. Dan itu semakin indah membentuk komunitas kita. Maka ketika kita bicara soal bagaimana kita menyatukan gereja kita di tengah segala perbedaan, bukan dari hal-hal yang ada di luar sana. Menyatukan gereja bukan didasarkan kepada berbagai kegiatan, berbagai aktivitas di luar sana. Mungkin banyak orang berpikir, oh ayo kita bikin kegiatan kebersamaan ini, ayo kita kumpuli dengan makan-makan dan lain sebagainya untuk menyatukan gereja. Tapi berbagai kegiatan itu nggak ada artinya ketika apa yang ada di dalam kita bukan Injil Kristus. Apa yang menyatukan gereja kita bukan apa yang ada di luar, tetapi apa yang ada di dalam hati kita, apa yang menyatukan pikiran kita, cara berpikir kita dengan lensa Injil. Maukah kita kemudian diubahkan melalui Injil itu? Maukah kemudian kita melihat transformasi komunitas kita karena pribadi demi pribadinya diubahkan oleh Injil yang sama? Mari kita berdoa. Bapak, mungkin selama ini kami merasa kami sudah tahu Injil, kami tahu Kristus, kami tahu itu apa artinya pengorbanan Tuhan. Tetapi mungkin selama ini kami kemudian meletakkan itu di belakang sebagai suatu hal yang dulu menyelamatkan kami, tetapi sekarang tidak mengubahkan kami. Bapak, tolong kami Tuhan, untuk kami tetap meletakkan Injil itu di depan kami sebagai sebuah lensa perspektif, untuk kami bisa melihat segala sesuatu. Sehingga ketika kami meresponi berbagai hal, ketika terjadi sebuah konflik, ketika terjadi sebuah perselisihan apapun, ketika ada perbedaan pendapat, kami tetap bisa melihat itu dari sudut pandang salib Kristus. Kami tidak merasa diri lebih pintar, lebih baik, lebih benar, lebih jago, lebih rohani. Karena kami sadar siapa kami di hadapan Tuhan. Pun di saat yang sama Tuhan, kami tidak mendasarkan identitas kami kepada apa yang kami pegang selama ini. Mungkin orang-orang bisa kemudian merendahkan kami. Mungkin pelayanan kami bisa digantikan oleh orang lain. Mungkin apa yang selama ini kami pegang erat bisa kemudian Tuhan ambil seketika. Tapi ketika kami meletakkan identitas kami di dalam salib Kristus dan bukan kepada hal-hal yang dunia itu tawarkan, maka apapun yang terjadi kami bisa tetap berdiri teguh di sana.
Kami tidak merisaukan hal itu. Kami tidak memakai itu sebagai sebuah alasan untuk kami bertikai satu sama dengan yang lainnya. Kami tidak memakai itu menjadi sebuah alasan untuk kami memecah belah di tengah-tengah komunitas ini. Semua yang kami pegang bisa Tuhan ambil. Kecuali kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah. Dan itulah yang terpenting. Itulah tempat di mana kami meletakkan identitas kami yang teguh di dalam Engkau. Tuhan kiranya terus kalibrasi hati kami. Kiranya terus Tuhan sadarkan setiap kami. Hari demi hari Tuhan. Biarlah itu menjadi sebuah perjalanan iman dengan salib yang terus kami pegang. Hari demi hari menjadi sebuah pertobatan demi pertobatan. Ketika kami semakin menyadari salib itu sebagai perspektif iman kami. Tuhan yang menolong setiap kami, Tuhan yang memampukan setiap kami. Dan kami rindukan Tuhan. Ketika pribadi demi pribadi telah diubahkan oleh salib Kristus, maka salib itu juga, Injil Kristus juga yang mengubahkan komunitas kami. Tuhan berkati komunitas gereja kami dengan segala perbedaan yang ada. Tuhan mampukan setiap kami untuk terus memegang tangan satu sama lain, bergandeng tangan. Karena kami punya Tuhan yang sama, kami punya Injil yang sama yang menyatukan kami. Kami berdoa dan kami menyerahkan setiap pribadi kami di dalam kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.